Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nailil Farih dengan NIM 1701530192. Di sini saya akan menyampaikan materi machine learning, yaitu klasifikasi penyakit jantung. Klasifikasi machine learning metode di mana sistem artificial intelligence mengerjakan tugas secara otomatis. Umumnya, machine learning digunakan untuk memprediksi nilai output dari input yang diberikan, sedangkan klasifikasi adalah suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target, sehingga algoritma-algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorisasikan ke dalam supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Konsep kerja machine learning dalam menggunakan algoritma yang telah terprogram adalah dengan menerima dan menganalisis data inputan untuk kemudian dapat memprediksi nilai keluaran atau output. Di dalam klasifikasi machine learning terdapat beberapa algoritma, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada algoritma KKN. Algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak suatu data dengan data yang lain. Yang kedua, algoritma support vector machine. Algoritma klasifikasi yang memiliki kinerja yang bagus, tingkat keakuratan yang dinilai cukup tinggi untuk pengklasifikasian data, dan error rate yang menghasilkan minimum. Yang ketiga, ada algoritma naive Bayes. Metode pengklasifikasian paling populer digunakan dengan tingkat keakuratan yang baik. Banyak penelitian tentang pengklasifikasian yang telah dilakukan dengan menggunakan algoritma ini. Yang keempat, ada algoritma random forest. Algoritma random forest dilakukan melalui penggabungan tree dengan melakukan training dataset yang kamu miliki. Selain itu, algoritma random forest menggunakan algoritma decision tree untuk melakukan proses seleksi. Dari penjelasan di atas dapat dicontohkan di dalam klasifikasi penyakit jantung. Terdapat klasifikasi diantaranya 1. Klasifikasi input dan output. Klasifikasi penyakit jantung. Yang pertama, import NAMPI AS NP, import pandas ASPD, import matplotlib pyplot AS PLT, import seaborn AS SNS. From scleron model selection, import train test split. Memasukkan data sama dengan pd.read csv. Hasilnya inputan data .head dan muncul output umur pada tabel, data orang, dan selanjutnya adalah data target jika kita mau melihat data target. Data target, value, dan counts. Dan di sini kita bisa melihat berapa banyak kita bisa memasukkan SNS, code, plot, memasukkan data target,
lalu data pelot sama dengan BWR, lalu PLT titik shot, lalu melihat diagram tabel, dan akan muncul seperti gambar. Dan untuk selengkapnya kita akan melihat berapa persen untuk melihat yang ada pada jumlah data tersebut, yang sembuh dan yang belum sembuh. Kita bisa melihatnya dengan cara memasukkan data yang sudah terlihat seperti 0 dan ada 1, seperti print percentage of patients having heart disease, dan masukkan format, dan print format percentage of patients have heart disease. Lalu kemudian akan muncul persentase pada gambar tersebut, dan lebih jelasnya kita akan memasukkan data SNS count plot X sama dengan sex, data memasukkan data sama dengan data PLT titik X label, data sex sama dengan 0 perempuan, 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki, dan PLT titik show melihat pada tabel tersebut. Dan di sini kita bisa melihat tabel data umur dan data jumlah. Dan ini adalah persentase umur dari termuda sekitar umur 29 sampai umur 77 tahun. Pada cross data sex, data target titik plot dan bar. Di sini kita akan mengikuti perintah titik show dan hasilnya seperti pada gambar ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.